Beda pendapat tidak masalah. Silakan, tidak kunut. Sunut subuh ini sunnah bukan wajib. Tapi tidak perlu menyalahkan orang yang kunut. Tidak perlu membid'ahkan orang yang kunut. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya bunayya innaha bid'ah. Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, tidak ada Nabi berkunut kecuali ketika nawazil. Kunut subuh memang terjadi ikhtilaf di sini. Apakah itu sunnah ataukah bid'ah ataukah sebatas tidak disyariatkan? Ada 3 pendapat. Imam Syafi'i sunnah, dalilnya hadis. Lam yajar Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Jumhur mengatakan Abu Ja'far lemah. Dan ini pendapat Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan banyak lagi ulama yang lain mengatakan Abu Ja'far buruk hafalannya. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Taman Surga 414. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa, ini sampai saat ini yang namanya sunut subuh itu masih kontroversial ya, dari golongan Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Padahal kunut subuh ini adalah sunnah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dalam kitab Sahih, dalam hadis sahih. Kita tadi sudah menyimak beberapa cuplikan video tentang kunut subuh ini yang disampaikan oleh 2 tokoh dari Salafi Wahabi ya. Nah, 2 sampai 3 tokoh tadi itu ya, itu yang tetap ngotot, mereka itu mengatakan sunat subuh itu adalah bid'ah ya. Ini mencurangi hadis, tidak jujur di dalam berdakwah. Hadis yang disampaikan cuma 1, kemudian pas memutuskan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Kita simak penjelasan dari tokoh yang satu ini, yaitu dari Ketua PWNU Jawa Timur, yaitu Al-Mukarram Ki Haji Marzuki Mustamar. Kita simak videonya. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut rakaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan gak kunut kalau memang gak hafal. Tapi kalau mengatakan gak ada dalilnya, bohong. Bohong. Itu Sahih Muslim. Ini tentang hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya kunut subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin qala, berkata siapa Muhammad bin Sirin, qultu li Anasin, saya bertanya kepada Sayyidina Anas. Sahabat Anas ini adalah khadimnya Rasulullah, artinya yang melayani Rasulullah. Kalau sekarang itu bisa dikatakan ART-nya Rasulullah, tapi tanpa dibayar ya.
Sahabat Anas ini mengabdi kepada Rasulullah dengan ikhlas tanpa dibayar. Sahabat Muhammad bin Sirin ini bertanya kepada sahabat Anas, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Wahai sahabat Anas, apakah Rasulullah berkunut ketika salat subuh? Qala, sahabat Anas menjawab, na'am, ba'dar ruku'i yasiron. Iya, Rasulullah itu berkunut saat sholat subuh setelah ruku yasiron, sedikit, sebentar ya. Yasiron itu sebentar gitu ya, waktunya sebentar ya, jadi membaca kunut itu tidak lama ya. Rawahu Muslim, menceritakan pada hadis ini siapa Imam Muslim. Nah, ini hadis sahih, entah yang dibaca ustaz kedua, ustaz tadi itu yang mudah innahu gimana artinya itu, ya mudayya innahu bid'atun, innaha bid'atun. Itu saya belum pernah mendengar hadis seperti itu. Jangan-jangan hadisnya hadis palsu. Ini ya hadis kok berani ya, kok berani mencurangi hadis demi materi, membohongi umat, berani memalsukan hadis, berani menyampaikan hadis yang disampaikan hadis palsu. Ini hadis sahih dari Muhammad bin Sirin. Kemudian hadis kedua tentang qunut subuh ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas lagi. Qala, berkata sahabat Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknatu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunut setiap sholat subuh hatta sehingga beliau itu wafat. Rawahu Ahmad wa Daruqutni. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni. Nah, dua hadis ini sudah cukup sebetulnya ya, tentang kesunahan sholat subuh, qunut subuh. Dan ini dari ulama mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi, berkata Syekh Imam Nawawi, ini yang terkenal ini, mazhabuna annahu yustahabul qunutu fiha sawaun nazilatun am lam tanzil. Imam Nawawi berkata, mazhab kita, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya kunut itu disunnahkan ketika sholat subuh, baik itu ada musibah yang turun ya, atau tidak ada. Wabihadza, dengan hal ini, qala aksarus salafi, berkata sebagian besar dari ulama salaf. Nah, ini ulama salaf kalau mengaku masalafi, mengaku mengikuti mazhab salaf, maka berkunut. Ini sebagian besar ulama salaf. Waman ba'dahum, dan orang-orang setelah ulama salaf. Wa aksara minhum, dan lebih banyak dari mereka salaf, bahkan lebih banyak lagi. Wa mimman qala bihi, dan sebagian dari orang yang mengatakan bahwa qunut subuh itu sunnah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, dan sahabat Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, dan wa Ibnu Abbas, dan Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, wal Barra ibni Hazib radhiyallahu anhum. Ini tentang qunut subuh. Kok ada ya di zaman yang akhir ini sok pinter, kira-kira
Siapa yang menentang sunnah? NU apa Wahabi? Dengan satu hadis sudah memutuskan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Ini beberapa banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mengenai tentang sunnahnya kunut subuh. Kami itu beda pendapat, tidak masalah ya. Tidak beda pendapat, silakan. Tidak kunut, tidak, saya tidak mau kunut, silakan. Sunut subuh ini sunnah, bukan wajib. Tapi tidak perlu menyalahkan orang yang kunut. Tidak perlu membid'ahkan orang yang kunut. Tak mau kunut silahkan. Jangan menyalahkan yang kunut. Kami tidak menyalahkan yang tidak kunut. Haknya masing-masing. Cuman yang saling menyalahkan ini yang salah. Itulah pemirsa, nanti pemirsa bisa menilai sendiri. Gitu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.